Ini biar kalian tahu ceritanya. Ini biar kalian tahu ceritanya. Ya, aku tidak memihak mana loh ya. Ini aku cuma mendengar apa yang aku lihat, apa yang aku dengar. Terus aku bilang, Kak Fitri udah nggak usah dibenerin. Enggak, say, aku suruh orang ngunan. Jadi kan kata dia nyuruh orang yang dia kan punya usaha bangun apalah, aku nggak tahu dia punya usaha itu, Kak Fitri. Dia bilang sama aku punya orang yang akan ngebetulin rumah kamu, karena bagaimanapun rumah kamu ditinggalin sama buku dan adik tiriku. Coba dia baik nggak berarti? Terus aku bilang sama dia, nggak usah Kak, aku tulus ngebantuin keluarga kakak. Cuman yang aku minta, kakak harus komunikasi sama ibu kakak supaya hubungan kalian baik-baik saja. Sampai Kak Fitri itu ngebuktiin di aku dan di depan aku, menghubungi mereka, tapi mereka tidak memberikan kesempatan Kak Fitri untuk bertemu dengan ibunya. Coba yang salah siapa? Yang salah siapa berarti? Kalau Kak Fitri sendiri mau minta maaf sama ibunya, bukan karena Kak Fitri terus, aku bilang, whatever Kak, kamu mau salah, kamu mau benar, kamu harus minta maaf sama ibumu. Iya, aku akan lakuin itu, katanya Kak Fitri. Cuman cerita yang sesungguhnya itu kan mereka, itu bukan urusan kita. Yang aku tahu, Kak Fitri itu tidak bisa komunikasi dengan ibu kandungnya karena ada yang menghalangi, titik. Itu kalau kalian mau tahu. Ya, satu. Dan yang kedua, gue bilang nih, jangan pakai beralasan catering. Mau catering manapun, yang namanya usaha kebersihan itu nomor 1. Kalau udah banyak kuning-kuning, kerak-kerak, yang lain-lain di WC ataupun di mana-mana, gitu ya, itu nomor 1 harus dijaga. Jadi mau catering manapun, nomor 1 tuh kebersihan tuh harus dijaga. Jangan sampai ibaratnya kotor di mana-mana, apalagi rumahnya orang. Gak usah urusin orang Kak DP cantik. Gak ada Munifa aku ngurusin orang. Aku cuma ngurusin orang yang ngefitnah aku, bahwa gue ngebantu dia gak tulus. Ya, masa bodoh Selin, gak ada urusan. Gue gak ada urusan. Mau dia, mau Kak Fitri itu ada masalah dengan si Candy, siapa itu? Dinar, Candy atau siapalah, gak ada urusan. Yang gue lihat adalah ketika aku sama Kak Fitri itu ngomongin tentang rumah yang aku kasih buat orang tuanya. Udah, gue gak ada urusan sama yang lain. Ya, jadi itu. Jadi kalau kalian mau tahu, mereka ini dibantu sama aku, keluarganya Kak Fitri ini sama aku, ibunya ini. Setelah keluar dari rumahku, itu mereka itu pindah lagi di tempatnya Mbak Andarusa, Herdu aku. Nah ketika di Mbak Andarusa juga kayak gitu. Mereka pun juga gak mau pergi dari rumah itu. Ceritanya sampai ada isu Mbak Andarusa dan keluarganya itu mengusir mereka. Jadi mereka ini baper. Ceritanya menurut versi Mbak Andarusa. Mbak Andarusa. Jadi Mbak Andarusa itu bilang, aku tuh sudah ngebantuin Mami DP. Ibunya itu kan bukan ibunya suruh kan ngompol di mana-mana, bukan disuruh ngebersihin. Tapi ceritanya kita itu ada pembantu yang mau ngebersihin. Itu pada marah-marah dan baper mereka. Ceritanya begitu. Ini ceritanya. Jadi aku minta maaf sama Mami DP. Sudah sayang. Nggak usah sayang. Jadi aku minta maaf sama Mami DP karena aku kemarin menampung mereka ketika mereka sudah dibantu Mami DP. Yo kaget dong aku pikir kan mereka kan sudah ada rumah katanya. Nah itu yang terjadi ya. Padahal yang paling tahu Mbak Dewi karena udah saling berhubungan dengan keduanya. Iya betul, banyak yang gak ngikutin. Nah jadi kalian, aku cuma kasih saran sama kalian, jangan pernah mau mendengar sepihak. Karena apa? Karena aku salah satu contohnya. Aku itu pernah bukan memfitnah ya, mengolok-ngolok Kak Fitri karena aku pikir Kak Fitri itu anak jahanam, anak yang durhaka. Ternyata tidak seperti itu gitu loh. Setelah aku tahu ceritanya, ya kalau aku jadi Kak Fitri juga capek juga ya, gue ngebantuin keluarga tapi keluarga yang dibantu nggak tahu diri gitu loh. Lah kalau kita udah menikah ya apa kata suami? Gitu, apalagi sampai ibunya dijadikan alat untuk memanfaatkan orang lain, itu nggak bener. Katain dulu ya. Ya.
Sebentar ya, Say. Saya jangan lupa kalau alisnya kamu pengen kayak aku, kalian langsung ke Rona, ya kan? Iya, Rona. Ke Rona, nanti aku kasih lihat. Nah, itu ceritanya, jangan kata ceritanya, Kak, kita tahu dua sisi. Nah, lah kalau aku nggak cerita dari kedua sisi, lah gimana ceritanya? Terus aku kalau nggak cerita ya nggak ada ceritanya. Bukan kalau katanya, itu baru nggak boleh. Kalau ceritanya ini dari melihat kedua sisi. Kamu harus bedain. Ya, Mbak Cici, ceritanya dengan katanya beda. Kalau katanya belum tentu kebenarannya. Tapi kalau ceritanya, ini ceritanya seperti ini dari kedua belah pihak. Terima kasih sayang. Kasih itu seperti biasa. Makasih ya, kasih sini Hana. Atau segini boleh nih mbaknya. Ya. Nah, kadang kita jadi kalau nggak tahu ceritanya jangan ngejudge orang. Orang diam bukan berarti orang itu ibaratnya takut, bukan. Terkadang orang itu nggak mau ngomong, nggak mau cari masalah, nggak mau bermasalah, nggak mau huru hara, gitu loh. Nah, ya ceritanya harus dua pihak benar. Nah, ini yang benar Mbak Eci. Aku sudah mendengar dari kedua belah pihak. Makanya aku sendiri merasa bahwa ya Allah, aku ini salah nolong orang. Orang yang gua tolong kok kayak gini ya, gitu loh. Dari masalah rumah aja udah orang ini udah nggak bener versi gue ya. Tapi gue nggak ngerti kalau versi orang lain. Masalah rumah aja, ketika gue pinjemin rumah gue pinjemin lo dengan tulus dan ikhlas. Lu bilang gue nggak ikhlas, lu bilang gue nggak tulus. Lu gimana ceritanya? Terus dibilang si goyang gergaji itu nggak tulus bantunya. Nggak tulus bagaimana? Rumah gue sampai rusak pun gue juga nggak minta ganti. Giliran gue ngomong kayak gini, ya karena gue marah. Kenapa kok gue bisa difitnah kayak gitu? Terus kunci juga nggak lu serahin sama gue, lu serahin sama orang lain. Lah kalau yang lu serahin sama orang lain dan orang lain itu maling, apa nggak dihabisin tuh kulkas, TV yang ada di rumah gue? Apalagi perabotan apa yang ada di rumah gue? Gue tanya sama kalian. Ditolong mentung Indonesia banyak yang orang kayak begini. Nah, sekarang gue yakin ketika lu tinggal sama ibu lo, ya mau anak itu buruk kayak gimana pasti dibantuin sama ibu lo. Tapi ini ceritanya nggak kayak gitu. Banyak banget cerita-cerita yang nggak bisa aku ceritakan karena bukan kapasitas gue untuk menceritakan itu. Tapi kalau lu mau tanya apa yang sebenarnya terjadi, gue cuma bisa menggarisbawahi bahwa Kak Fitri itu baik. Gue nggak ngerti ya, whatever dia ada punya cerita apa di sana. Tapi yang gue kenal orang ini baik karena dia tidak pernah menjelekkan ibunya, dia tidak pernah menjelekkan adik tirinya, dia tidak pernah menjelekkan keluarganya. Itu yang gue tahu. Itu yang gue tahu. Tapi kalau yang lain-lain, misalkan Kak Fitri punya masalah dengan siapa, itu bukan urusan gue. Karena gue nggak tahu cerita mereka dan gue nggak ngerti ceritanya dan itu bukan urusan gue. Gitu. Tapi yang gue tahu ceritanya ya ini, gitu. Ya, kalian kan tanya cerita yang sebenarnya. Aku kasih tahu cerita yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan tanya, Mami DP kok marah-marah, gue gak marah-marah. Gue cuma meluruskan apa yang gue lakukan itu tulus. Tidak ada indikasi apapun. Dan gue cuma mengingatkan kepada siapapun, kalau misalkan dipinjemin rumah, boyo dikembalikan langsung sama orangnya kuncinya. Jangan dititipin sama orang. Iya kalau orang yang dititipin itu orang bener. Kalau misalkan orang yang dititipin adalah maling, apa nggak habis semua rumah itu? Ya, aku rasa kalau misalkan netizennya ini waras, pasti ngerti kok mana yang baik, mana yang nggak bener. Gue nggak ngebanggain Kak Fitri kok, Melilidida 2020. Fans.melilida 2020. Kamu udah dengkotnya siapa? Kamu buzzernya siapa? Gue gak dapet duit dari Fitri. Gue gak dapet apa-apa dari Fitri. Gue gak dapet apa-apa. Gue berteman biasa aja. Gue berteman sama dia ketika ya ini biar tahu ya, ketika dia menghubungi gue dan minta maaf sama gue atas rumah yang sudah ditinggali dan rusak. Abis itu baru aku sama dia mulai, oh ternyata orang ini kayak gini ya. Jadi jangan sampai dari awal gue berantem sama Jengger pun Kak Fitri gak pernah ikut campur. Kak Fitri itu selalu bilang sama aku, Dewi,
kakak nggak mau ya kamu berantem sama si ini, kakak nggak ikut campur ya urusan ini. Makanya pada waktu itu gue nggak pernah mau berantem sama Kak Fitri atau kayak gimana karena memang nggak ada urusan gitu loh. Ya biar kalian tahu, Kak Fitri nggak pernah ngajarin gue, maksudnya ngomongin tentang keluarganya, yang malah dia bilang sama gue, gimana ya kalau misalkan aku benerin rumah kamu, aku jadi nggak enak. Farel Holid, kamu lebih kenal Kak Fitri ya? Mungkin kamu lebih kenal Kak Fitri. Kalau aku sih kenal sama dia nggak pernah ngejelekin ibunya, nggak pernah ngejelekin adik tirinya ya. Bahkan Kak Fitri sendiri selalu WA ibunya untuk bisa ketemu sama ibunya dan meminta maaf terus loh sama ibunya. Aku lihat sendiri loh. Terus masa aku ngomong dia orang jahat? Coba, aku lihat sendiri loh. Aku nggak ngerti ya kalau urusan Kak Fitri yang lain. Tapi yang aku tahu emang kayak gitu. Iya Mbak Dita, memang kejadiannya begitu. Nah, masa aku mau menghina atau ngolok-ngolok Kak Fitri, sedangkan Kak Fitri sendiri nggak pernah mengolok-ngolok keluarganya, nggak pernah ngomongin jelek tentang keluarganya. Terus setiap kali aku bilang, aku nih pada waktu itu kan aku lagi emosi ya, aku bilang sama dia, kan aku sempat negatif sama Kak Fitri. Bagaimanapun Kak, kamu tetap harus minta maaf sama ibumu. Mau kamu benar, apalagi kamu salah. Jawaban Kak Fitri sudah, Dewi. Sampai Kak Fitri di depan aku menghubungi mereka. Gitu loh. Sampai ibunya, sampai di depan aku loh. Kalau kalian mau tahu. Ya, jadi jangan ngomong tentang berita-berita yang lain, kondisi-kondisi yang lain, bermasalah dengan siapa, karena memang aku tidak tahu kalau untuk urusan itu. Tapi kalau untuk urusan bagaimana Kak Fitri dan rumah yang pada waktu itu aku kasih tempat untuk mereka, jadi ceritanya kayak gitu. Bukan sayang, ini cahaya matahari nih. Kalau aku nggak pakai nih, kalau misalkan aku tutup selambunya gelap. Tuh, nih gelap, ya. Tapi ini cuman kasih tahu aja sama kalian ya, biar kalian itu tahu kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Mohon maaf Kak DP baru nonton, capek udah ngejelasin A sampai Z ya. Mami cerita apa yang dia lihat, bukan yang ngana-gada. Betul, aku tuh melihat, mendengar yang gue lihat. Berbeda terbalik dengan ceritanya ibunya dan adik tirinya ketika sama gue. Gitu loh. Makanya gue cuma bilang, ya Allah kasihan itu ya si mami itu, si ibunya Kak Fitri kayaknya dimanfaatin deh. Ya ampun kasihan deh, soalnya ibunya Kak Fitri tuh iya aja gitu loh. Iya gitu yang aku lihat tuh, kayak diatur gitu. Jadi dia cuman iya gitu loh. Ngerti nggak gimana sih? Ibunya itu kan, aku tuh kan jujur, aku tuh ngebantu karena ngelihat ibunya loh, bukan karena lihat adik tirinya Kak Fitri. Ngelihat ibunya Kak Fitri itu, gue kalau ngelihat ibu, apalagi udah sepuh, udah tua, gue nggak tega guys. Aku nggak tega. Aku tuh paling menomorsatukan orang tua, paling aku menghormati dan respect sama orang tua, itu aku. Jadi ketika ibunya menangis, ketika ibunya itu kayak bukan jadi ibunya, kayak bukan jadi diri sendiri gitu loh, yang aku lihat. Nah, ketika Kak Fitri itu menghubungi ibunya sampai bolak-balik ingin dipertemukan, yang aku dengar itu tidak boleh dipertemukan gitu loh. Susah untuk dipertemukan sama mereka. Aku nggak ngerti kenapa. Harusnya sih sesama anak, harusnya ketemu-temu aja biar cepat selesai masalahnya. Ya, itu setahu aku. Tapi sudahlah, itu urusan mereka. Mudah-mudahan keluarga mereka selesai, keluarga mereka bisa berdamai lagi. Jadi nggak sampai bikin huru hara kayak gini. Capek kan dengerin orang-orang berantem sana sini, ya kan? Sudah apa yang dilakukan Kak Pipit itu Ibu Peri dan terzolim sudah buat Mbak
Floris cantik, jangan menormalisasikan segala sesuatunya yang tidak baik. Ya, di mana-mana kalau memang nggak baik dan zolim ya harus diluruskan. Itu kan zolim namanya. Kalau misalkan kita menzolimi orang lain, kita diam, ya kita dosa. Karena faktanya Kak Fitri memang tidak pernah ngomongin mereka buruk. Terus masa aku dipaksa untuk ngomong Fitri begini? Bukan. Aku sama Kak Fitri biasa aja, tidak sedekat ini, biasa aja. Gue berteman tuh biasa aja guys, sama si A, sama si B, sama si C, biasa aja. Jadi aku ngebantu ya gue tulus, nggak ada istilahnya gue ngebantu terus tiba-tiba Dewi Persis si goyang gergaji ngusir. Gue nggak pernah ngusir. Mereka sendiri yang bilang katanya mereka punya rumah, makanya mereka sama aku bilangnya cuma setahun di tempat tinggal rumahku. Oke, jadi bukan gue yang ngusir. Ya, ini biar kalian tahu, nggak ada. Sampai detik ini pun banyak bertebaran di sana-sana si goyang gergaji ngebantu tapi ngusir. Lo apa sih? Gue gak pernah ngusir. Gue cuman kasih tahu mereka kalau misalkan tinggal di rumah gue, mbok yo dibersihin, rumahnya juga dirawat kayak rumah sendiri. Bukan malah dirusakin, bukan malah rumah dijadikan hutan, bukan malah banyak kerak-kerak kuning bertebaran di mana-mana. Bukan malah rumah dijadiin kayak gak ngerti itu siapa laki-laki, siapa masuk-masuk rumah. Bagaimanapun orang mau nyewa aja ada apa sih, ada uang. Ini loh ditaruh kalau misalkan ada kerusakan dan lain-lain. Emang gue minta? Gue gak minta loh. Konfliknya jadi ribet, jadi bawa-bawa orang, sedangkan gue gak ngapa-ngapain. Padahal ini konflik keluarga antar mereka loh guys. Iya kan logikanya. Dan gue ngebantuin tulus karena ibunya memang pernah datang ke rumah gue, adik tirinya datang ke rumah gue dan nangis-nangis. Dan gue paling gak tegang lihat orang tuh yang udah gak punya tempat tinggal. Bodoh banget Dewi Persik. Udah gak punya tempat tinggal, orang ini nangis, orang tua pula, kasihan gitu. Janda pula gue pikir kan. Gitu. Dan herannya juga si ibunya ini kayaknya itu iya-iya aja gitu. Kasihan gue kalau sama si ibunya ini, jujur. Ini biar kalian ngerti yang terjadi ya. Udah cuma itu doang. Ya, cuma ini aja. Biar kalian tuh ngerti, ganti topik. Udah, sejauh ini sampai ini aja, nggak ada ganti topik. Jadi gue nggak ngerti permasalahan yang terjadi di belakang-belakang. Ada Kak Fitri dengan apa, itu dengan apa, itu bukan urusan siapa dan bukan urusan gue juga. Dan buat kalian, terutama orang-orang dedengkotnya siapalah itu, nggak usah ngatur-ngatur gue mau berteman sama siapa, gue mau berteman sama Kak Fitri lah, gue mau berteman sama ini, jangan nyampah di tempat gue. Gue bukan anak kecil yang bisa diatur. Ya. Gue bukan anak kecil yang bisa diatur. Gue mau berteman dengan siapa itu urusan gue. Bukan berarti ibaratnya gue dibilang begini juga, gue dibilang begitu juga. Hati-hati aja. Gue gak akan pernah takut dengan siapapun. Gue mau berteman sama Fitri, sama Kak Fitri. Memang Kak Fitri tidak pernah memanfaatkan gue, sah-sah aja dong urusan gue. Gue berteman sama siapa, gue mau berteman sama siapa. Ya, jadi jangan pernah ikut campur urusan orang. Orang itu mau berteman dengan siapa, mau berkawan dengan siapa, jangan kayak anak kecil. Berteman sama ini, yang ditemenin diamuk-amuk, dimarah-marah. Lu gak setia kawan, itu urusan mereka mau berteman sama siapa. Ya, jadi jangan ikut campur. Gue aja sendiri gak ngerti Kak Fitri punya musuh siapa, bukan urusan gue. Jangan terus tiba-tiba, ini sih didengkotnya Fitri nih, ini begini, ini begitu. Jangan macem-macem, gue gak takut sama orang itu. Ya. Udah itu doang, jangan bikin huru hara, capek guys. Huru hara itu buang energi. Kalian pun juga jangan mau diadu domba begini begitu kalau gak ngerti ceritanya. Justru aku salut loh sama Kak Fitri. Kak Fitri tuh gak kurang-kurang ngebantu keluarganya. Tapi yang dibantu sebagian keluarganya gak tahu diri, itu doang sih. Karena aku juga pernah di posisi kayak gitu. Aku tuh alhamdulillah sih, tapi kalau kakak-kakakku, ponakan-ponakan aku, adik-adik aku semuanya tahu diri semua. Mereka juga mandiri juga. Gitu. Jadi ketika kita
membantu orang, ya udah membantu aja. Tapi ketika kita berteman sama orang tersebut, ya berteman aja, bukan berarti diatur-atur. Lu nggak boleh ya berteman sama ini, kayak anak kecil ya kalau kayak gitu ya. Bener nggak? Bener gak sih? Kalau lu nggak boleh berteman sama ini, lu nggak boleh, lu punya teman, terus teman lu ngatur-ngatur lu nggak boleh berteman sama ini, gimana? Kayak anak kecil ya. Bener nggak? Kayak anak kecil ya. Udah tua yang dipikirin akhirat, bener banget. Mbak Kiki sekarang tuh yang dipikirin ya, minum tolak angin, punggung ini supaya sehat gimana. Nah tapi susah juga sih mungkin caranya kalau nggak huru-hara, nggak dapet duit, nggak dapet validasi pemberitaan yang viral. Mungkin gitu kali. Kalau nggak huru-hara dia nggak akan dapat validasi bahwa gue terkenal loh. Walaupun dari huru-hara dan manfaatin orang. Mungkin gitu kali. Jadi buat kalian jangan pernah kehasut sama hal-hal yang aduh, nggak penting banget guys. Kadangkala orang diam itu bukan berarti takut. Terkadang dia banyak kesibukan, banyak yang lebih diprioritaskan untuk ngurusin tersebut gitu loh. Yo, tiba-tiba koyok CSD lah makanya kan. Contoh nih contoh. Gue gak suka deh sama Dewi Persik. Dewi Persik itu sekarang berteman sama si itu. Nah itu anak kecil itu namanya. Ya itu namanya anak kecil. Jadi orang tuh mau berteman sama siapa aja selama memang tidak dimanfaatkan, tidak disakiti, ya berteman aja. Namanya berteman, masa gak boleh? Ya, ulang kata-kata bijaknya. Gak bisa diulang sayang, capek. Halo Irwan, denger maka berebek nah. Bagus. Baik. Netral, harus netral lah mbak. Ngapain? Nanti kayak geng-gengan. Aduh udah kayak apa sih? Jauhi orang-orang kayak gitu tuh gak baik. Nanti kalau kamu ada konflik sama si A, nanti diomongin jelek. Ada konflik sama si B, diomongin jelek. Ada aduh, gak bisa berteman sama orang kayak gitu guys. Kalau Dewi Persik guys. Kalau aku tuh berteman suka sama orang yang netral. Sama ini ya biasa aja, sama ini ya biasa aja gitu. Ya kan? Itu baru bener. Masa berteman sama ini udah ini si dedengkotnya Fitri ini. Si bla bla bla, si bla bla bla. Apa sih? Udah kayak apa? Udah kayak anak kecil aja loh. Udah tua. Udah tua. Orang mau berteman sama siapa aja, sah-sah aja. Udah jangan ngatur-ngatur pertemanan orang. Udah tua. Netral itu lebih asik betul. Jangan suka perpecahan. Kok seneng orang berantem sana sini. Yang ini berantem, yang ono berantem, yang ini halo. Buat apa? Saya juga sering dibully, dimanfaatin banyak orang, hina, bully saya, mereka pandang fisik. Sabar ya sayang, Mas Sahril, biarin yang menghina. Nanti kan diangkat derajatnya oleh Allah. Satu musuh sangat banyak, 1000 teman masih sangat kurang. Itu benar. Itu benar. Udah kita itu cari saudara aja. Bagaimana guys kalau kita cari saudara di sini guys? Kan lebih enak guys cari saudara, ya kan? Nah, daripada katanya membaikkan ma buncor Miko mau ya buncor. Hah? Ya Bunda Korla kan orang baik. Bunda Korla mah baik sama semua orang. Boleh-boleh aja. Tapi kita tahu batasannya. Oh orang ini pernah manfaatin gue. Oh orang ini pernah jahat sama gue. Udah cuma di titik itu. Gitu loh. Tapi bukan berarti terus kita jahat. Masa orang yang pernah jahat sama kita jahatin balik. Oh ini orang mau niat jahat sama gue. Jangan memberikan kesempatan sama orang itu untuk jahat lagi. Yang penting kita baik. Itu kalau gue ya guys. Itu kalau gue. Makanya tapi kalau misalkan gue difitnah ya gue kasih berprinsip tahu, ya harus sayang lah. Gimana gue ngantuk kan? Lah sekarang kalau misalkan ibu kandungnya ibaratnya nggak bijak, bukan berarti kita nggak sayang. Kita sayang ya cukup mendoakan dari jauh. Karena memang ada sesuatu yang bisa membuat hal ini terjadi gitu. Kalau aku kan banyak juga tuh orang tua yang terkadang anaknya ditelantarkan, anaknya tidak diasuh,
Giliran anaknya sudah kaya raya, ibunya ini lebih mendengarkan adik-adiknya. Jangankan ini adik kandung ya, jangankan adik tiri, adik kandung aja kadang-kala ibaratnya suka merongrongin ibunya supaya benci sama si saudara ini. Kan banyak, kan ada itu perjalanan Nabi Yusuf itu saling iri antar saudara, ada kan kalau kita lihat di situ. Nah makanya sebagai orang tua, jadi orang tua harus bijak. Anak kalau sekiranya salah ya diluruskan apa yang salah. Kalau misalkan anak itu sudah benar ya harus dibenarkan gitu. Jangan berat sebelah supaya anak-anak kita jadi sayang sama orang tuanya gitu. Lah kalau misalkan kita sebagai orang tua, aku suatu saat punya anak kan. Aku punya anak. Terus aku tidak menjadi orang tua yang bijaksana, pasti akan ribut anakku. Pasti. Tapi ketika aku bijaksana menjadi orang tua, anakku pasti akan akur, akan saling sayang. Nah, itu. Makanya menjadi orang tua itu nggak mudah. Karena ketika kita mempunyai anak, pertanggungjawaban kita kepada Allah ya anak-anak kita. Mau dijadikan apa anak kita? Karena ketika anak kita lahir itu kan kertas. Jadi ada tulisan merah, ada tulisan kuning, hijau. Itu kita yang nulis anak kita mau jadi kayak apa. Betul ustazah, iya kan? Ya udahlah panggil gue ustazah aja. Jadi kayak gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan anak juga. Jadi sebagai orang tua, karena kan aku ngomong kayak gini karena aku kan jadi ibu sekarang. Aku punya anak Gabriel. Punya ponakan. Ponakan itu anak. Kadang kala Gabriel sama ponakan aku yang sudah aku anggap sebagai anak tuh kadang suka berantem. Posisi aku yang menengahi gitu. Bagaimana supaya anakku Gabriel ini juga ngerti bahwa ponakan itu juga anak gitu. Nah, ponakan aku ini juga harus mengerti bahwa walaupun kamu ponakan, kamu anakku. Kalau kamu benar ya aku benarkan gitu. Kayak gitu. Kamu pikir gampang jadi orang tua? Nggak gampang. Makanya kalau kamu belum sanggup menjadi orang tua, jangan punya anak. Karena kalau kita punya anak, pertanggungjawaban kita kepada Allah ketika kita tidak bisa menjadikan anak kita soleh-soleha. Gitu katanya. Katanya gitu. Aku alhamdulillah sih punya ibu yang sangat bijak.